Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga hari ini kita masuk pertemuan ketiga belajar daring mata pelajaran bahasa Indonesia. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi suri teladan kita umat muslim dunia wal akhirat. Nah, untuk materi hari ini kita akan selesaikan ya. Jadi saya akan share layar dulu buku. Bagaimana bukunya, kelihatan tidak? Buku kelihatan? Tidak? Bagaimana bukunya, kelihatan? Oke, kalau tidak kelihatan, saya share ulang. Bagaimana? Kelihatan bukunya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mi? Nggak ada. Tidak ada? Hitam, Pak. Hah? Ada, Hitam, Pak. Pak. Satu orang kelihatan? Hitam, Pak. Hitam. Kenapa hitam? Oke, kalau begitu saya stop dulu. Bagaimana? Oke, kelihatan, Midi? Kelihatan nih, Pak. Oke, untuk materi yang tampil ini di awal pembelajaran saya sudah jelaskan. Kita langsung ke sudah juga ini struktur, saya kira sudah jelas, sudah dijelaskan. Ciri-ciri kebahasaan juga. Nah ini, menyajikan dan mempertahankan teks eksplanasi. Menurut Akila bisa dibaca satu paragraf. C. Menyajikan dan mempertahankan teks eksplanasi kompleks. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pelajar adalah diskusi. Diskusi merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah. Satu teks yang dapat digunakan ketika berdiskusi adalah teks eksplanasi. Hal ini sesuai dengan fungsi teks eksplanasi, yakni memaparkan informasi mengenai sebab terjadinya suatu fenomena. Oke, terima kasih sudah membaca. Nah, jadi nanti sebenarnya ini tugasnya mirip dengan teks apa yang dipelajari sebelum ini? Tes? Teks esai. Iya. Nah, namun nanti kita spill. Ya, ini bentuk diskusi sebenarnya, tapi bisa dialihkan menjadi tugas mandiri. Ya, sebagai seorang pelajar, Anda sangat perlu mempelajari teks eksplanasi kompleks secara intensif. Karena tanpa penguasaan yang baik, kegiatan ilmiah yang dilakukan akan mengalami kendala. Ya, saya lanjut. Ini tadi struktur. Nah, ciri kebahasaannya itu ada kalimat pasif, ya. Ada konjungsi kausal. Jadi nanti kalau mencari fenomena harus ditahu sebabnya. Sebabnya terjadi perundungan. Ya, akibatnya apa? Nih. Ya, menggunakan istilah-istilah teknis. Kalau penggunaan dampak media sosial ada yang istilah mengunggah, mengunduh, daring atau luring. Seperti apa nanti tugasnya akan saya spillkan di proyeknya. Ya, menggunakan kata kerja material untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa. Nah, namanya fenomena berarti harus ada peristiwa.
Nah, ini ada contohnya di buku. Saya kira bukunya saya sudah kirimkan. Nah, sekarang di akhir itu kita harus menulis teks eksplanasi. Untuk teks eksplanasi ya mirip teks esai. Untuk cara penulisannya, ada temanya, tujuannya, riset. Kalian bisa memanfaatkan Google Cendekia. Sama dengan tes esai. Aturannya juga mirip. Nah, kalian nanti ini kerja saya tidak mau membebani perorangan, kerja kelompok saja. Ya, kalau silakan kerja kelompok, kemudian tulis di bukunya masing-masing. Ya. Nah, itu bisa dikerja di kertas double folio, nanti tinggal dimasukkan, kan bukunya saya kumpul. Toh? Ya, sama dengan yang teks esai. Nah, apa bentuk tugasnya seperti ini. Saya spilkan dulu proyeknya ini. Judul kreatif menciptakan sesuatu. Tapi fenomena yang pernah kita bahas ada 3, fenomena budaya, sosial, dan teknologi. Yang mau diambil di sini adalah teknologi. Seperti apa? Nah, lihat Maki dulu. Ya, rumuskan dulu masalahnya. Terdiri atas 4-5 anggota. Saya kira ada semua kelompoknya, toh? Iya, Pak. Oke, ada semua nih. Nah, tentukan satu alat teknologi sederhana yang bisa membantu meringankan beban masyarakat. Contoh dulu, teknologi, misalnya teknologi pertanian. Dulu kita memotong padi menggunakan deros atau sabit. Nah, sekarang sudah ada yang namanya mobil pemotong padi. Nanti saya kasih lagi contoh. Nah, ini kumpulkan segala informasi, bisa menggunakan Google Cendekia. Nih. Ya, ditulis seperti biasa, kemudian diskusikan dengan temannya. Setelah didiskusikan sudah bisa selesai, ya silahkan tulis di map atau di kertas double folio atau map masing-masing, kemudian dikumpul. Ya, rencanakan. Ada semuanya kelompoknya toh? Ada semua kelompoknya? Ada di mapnya? Atau nanti saya spilkan kembali kelompoknya. Ya, kemudian sajikan, ya tulis ya, menyajikan. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalau bingung nanti teknologi apa yang membantu, saya kasih contoh. Ya, misalnya teknologi yang memudahkan bidang pertanian. Ya. Sini kita bisa lihat. Apa contohnya lagi? Teknologi pertanian yang sudah ada di Sidrap. Kalau di Sidrap itu, dulu kita menyemprot menggunakan alat semprot. Yang tangki itu sekarang sudah bisa menggunakan drone. Ya, itu bisa ditulis dan dibuatkan teks eksplanasi. Ya. Ya, ini dulu menggunakan cangkul, nggak bisa menggunakan traktor. Silakan cari di Google Cendekia penggunaan traktor. Ya, kalau ini dulu kita ini sistem hilirisasi atau penggunaan pot untuk dulu kita menanam langsung, sekarang bisa menggunakan pot. Contoh lagi di bidang kesehatan. Ya, kalau di bidang kesehatan, penggunaan AI misalnya itu kalau kita memeriksa tekanan darah, sekarang sudah ada yang bisa berbicara.
Ya, saya sudah pernah coba itu. Kalau dulu kita memeriksa tekanan darah itu ya yang di kompa-kompa, sekarang sudah ada teknologi yang bisa memompa sendiri dan menyebutkan tekanan darah kita. Ini ada contohnya. Jadi tugas itu cuma 10, namun tetap menulis di kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang orang sudah menggunakan akses layanan kesehatan penggunaan internet. Kita datang, tidak menulis-nulis lagi, serba internet semua. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Ada? Nyalakan mic-nya kalau ada yang mau bicara. Oke, tidak ada yang bertanya? Saya stop play dulu anunya kalau oke. Nyalakan anunya. Nyalakan semua kameranya, tidak terekam ini. Nurul Akila, Padilla Imran, Andi Arif. Nyalakan kameranya. Oh, Andi Arif. Ini mungkin harusnya Andi Arif. Nurul Akila. Oke, ada yang mau bertanya terkait dengan tugasnya. Jadi tugasnya nanti cuma per kelompok, tidak usah per orangan. Ya, itu kelompoknya kalau sudah jadi silahkan tulis di mapnya masing-masing. Bisa dipahami? Oke, Sarah, Andi Arif, Nur Akila, Andi Arif kayaknya di sekolah. Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Dulu Pak, di motor kah, Pak? Iya, nanti. Andi Arif mau ke sekolah. Nah, sekarang saya ulangi kembali terkait dengan tugasnya adalah teks eksplanasi akan dibahas itu terkait dengan teknologi, bukan budaya, bukan sosial. Ya. Nah, apa yang menjadi pembahasan adalah teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia. Bisa di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, kelautan, perkapalan, penerbangan. Pokoknya teknologi yang bisa memudahkan, sama dengan kalau perempuannya dulu kalau mau membuat lombok menggunakan batu cobek. Apa teknologinya? Menggunakan blender. Dulu setengah mati kita cobek. Sekarang dengan adanya teknologi penggunaan blender ya, itu memudahkan. Mana lebih cepat? Menggunakan batu cobek atau menggunakan blender? Blender. Nah, itu contohnya yang simpel-simpel saja. Blender. Ya, simpel-simpel saja Nisa. Tidak usah yang apalagi. Dulu kalau mau buat kue lumpia harus bikin kulitnya. Sekarang ada yang dijual. Itu lebih memudahkan pokoknya. Yang teknologi yang memudahkan. Oke. Bisa dipahami toh? Oke. Mau tahu bagaimana strukturnya? Strukturnya itu ada kan tadi di buku. Ya. Oke, saya spillkan strukturnya kembali. Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana strukturnya? Polanya, penulisannya sama dengan teks esai. Minimal 6 paragraf. Masih ada di simpang itu? Masih ada, Pak. Masih ada toh? Dalam satu paragraf ada 7 atau 6 kalimat. Tadi. Nih.
Ya, memberikan gambaran awal. Misalnya tadi kamu ambil blender. Ya, buat kamu pernyataan umum, blender adalah. Ya, kemudian kenapa orang mesti menggunakan blender? Ya, kemudian kasih penjelas. Kemudian jelaskan seperti teks prosedur bagian-bagian blender. Ya, terdiri dari. Ya, kemudian kesimpulan yang terakhir. Nah, di dalam teks eksplanasi itu ya ada kalimat pasif. Ya. Contohnya kalau tadi blender ya digunakan. Kalau kausalnya ya kenapa kalau kita menggunakan blender? Apa sebabnya kita menggunakan blender? Nah, istilah teknis ya pasti ada istilahnya kalau kita istilah teknisnya mengaduk. Ya. Ya, kata kerja materialnya apa? Nah, itu tadi terdiri dari merupakan pembuktian. Oke, bisa dipahami tadi strukturnya? Bisa, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, Ya, kenapa bukan tugas individu saja, Pak? individu sebenarnya ini ya cuma harus kalau sudah semua per kelompok kan bilang kepala sekolah jangan terlalu membebani siswa. Jadi saya kasih kerja kelompok mako kalau jadi silahkan tulis di kertas double folio nanti dimasukkan di mapnya ya. Tapi karena pasti ada itu ya kalau tidak bisa lagi kerja kan ada di kelompoknya ya, jadi kerja kelompok saja untuk memudahkan. Bisa dikerja setelah lebaran atau kan nanti ada masih ada hasil rapat kemarin itu kita masih belajar 1 minggu sebelum semester. Jadi ada di situ kita masih ketemu di kelas kalau bukan 1 kali 2 kali. Oke? Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Jangan Mide? Jawab dulu. Kalau tidak ngomong berarti Tidak ada, Pak. oke, tidak ada. Dennis, bisa diaktifkan kameranya Dennis? Ya, oke. Nah, kalau tidak ada, saya absen dulu. Karena absensi itu maunya kepala sekolah harus aktif layarnya. Oke, Atita, Denis, Anissa, Fadila, Kapka, Nur Fitria, Nur Hikmah, Nur Akila, Rana, Sarinda, Suci, Sahra. Ada pertanyaan terkait saya sebagai wali kelas atau kelas? Dijawab. Dah. Oke. Yang belum kumpul amplopnya bisa dititip sama Ibu Masra atau yang belum dapat amplop silahkan hubungi saya itu terkait dengan sumbangannya. Cuma tidak enak biar jadi 1.000 misikan 2.000 yang penting kembali tidak diisi juga tidak apa-apa yang penting laporannya sudah pernah menerima amplop untuk pembangunan masjid ya. Dan karena wali kelas yang disalahkan kalau tidak pernah menyampaikan amplop tersebut ke anak walinya. Terima kasih yang sudah mengembalikan. Alhamdulillah kita 205.000 ya. Baru 7 amplop. Nah sekarang silahkan lihat semua dulu kamera karena atap semua menik kuliah ini sebelum saya akhiri. Walaupun semua menik kuliah ini. Walaupun semua menik kuliah. Serinda? Oh Serinda. Kenapa dia? Oke. Fadila Imran nyalakan dulu sebelum saya akhiri. Serinda. Nyalakan dulu. Kalian ada 12 orang. Fadila Imran.
Tidur Fadilah. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya kecuali Fadilah Imran yang tidak aktifkan kameranya. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi juga sudah selesai saya bahas, tinggal menunggu tugasnya untuk kerja kelompok. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.